Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk anak-anak ibu kelas 7, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita membahas PPKN tentang arti penting UUD NRI tahun 45 bagi bangsa dan negara serta peran tokoh perumusan Undang-Undang 1945. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menganalisa tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 dan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, nasionalis, kreatif, kemandirian, kerjasama, dan kejujuran. Arti penting UUD NRI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan dengan negara. Lalu ada pola kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa hukum tertinggi dalam kehidupan NRI yang dinamakan UUD NRI tahun 45. Lalu UUD NRI tahun 45 berisi tentang aturan dasar kehidupan berbangsa negara Indonesia. Semua peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh dipertentang dan harus berpedoman pada UUD NRI tahun 45. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam UUD tahun 45. Kepatuhan warga negara terhadap UUD NRI tahun 45 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Lalu setiap warga negara ini kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI tahun 45. Kepatuhan warga negara terhadap UUD NRI tahun 45 akan mengarahkan kita pada kehidupan tertib dan teratur. Lalu ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera, aman, dan tentram. Di sini ada peran tokoh dalam perumusan UUD 1945. Kalian bisa melihat di halaman 71 ada tokoh-tokohnya. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI 1 tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan UUD 1945. Lalu ada para tokoh yang merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Mereka semua menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Di sini ada peran tokoh perumusan dalam UUD 1945. Ada Insinyur Soekarno, di mana pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu Dr. Muhammad Yamin. Di sini dia mengemukakan asas 5 dasarnya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada dari Mr. Supomo 31 Mei 1945 tentang persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi musyawarah keadilan sosial. Lalu ada peran dari Dr. Haji Manwidyo Diningrat. Beliau adalah ditunjuk sebagai ketua dari BPUPKI dengan didampingi 2 ketua muda atau wakilnya, yaitu Raden Panji Sutoso dan Ichi Bangase Yosoi, itu orang Jepang. Nah, ini adalah beberapa materi tentang arti penting undang-undang dan peran-peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang 1945. Kalian harus banyak membaca ya. Yaitu ada di halaman 79 juga bagaimana pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Lalu kalian juga harus menghafal tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan alinea pertama, kedua, ketiga,
kalian harus hafal. Bahkan teks proklamasi aja kalian juga harus menghafalnya. Adapun sikap positif kita terhadap pelaksanaan dalam Undang-Undang NRI tahun 45 ini yaitu 1. Untuk menghormati dan melaksanakan aturan yang dibawa UUD NRI tahun 45. Yang kedua, kita harus menyadari manfaat dari UUD NRI tahun 45. Yang ketiga, kita harus mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD NRI tahun 45 serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan UUD NRI tahun 1945. Kalian harus tahu peran apa yang dilakukan oleh I.S. Soekarno dalam perumusan UUD 1945. Bisa kalian membacanya lagi di halaman 85. Perannya Soekarno dalam proses perumusan pengesahan undang-undang ini adalah mengemukakan ide dasar negara yang menjelaskan bahwa konsep gagasan negara yang dikemukakan tersebut berada dalam kerangka satu kesatuan yang tidak terpisah satu dengan lainnya. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini sekaligus mengakhiri pada persidangan BPU PKI 1. Baiklah, Ibu harap kalian membacanya ulang karena ini adalah materi yang Ibu jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Semangat belajar online-nya. Jangan lupa absensinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.